Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Selamat datang anak-anakku, siswa-siswi baru kelas 10 di sekolah yang baru, suasana yang baru, teman yang baru, bapak ibu guru yang baru. Dan tahun ini mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita belajar dengan metode belajar yang baru, yaitu pembelajaran daring. Bertemu dengan saya di sini, Bapak Khairul Fuad, biasa atau bisa disapa dengan Bapak Fuad. Nanti kita bertemu belajar pada mata pelajaran seni budaya, khususnya bidang seni rupa. Tentunya kalian pernah mendapatkan pelajaran ini waktu berada di bangku SMP atau MTS, yang sebelumnya kalian kenal dengan mata pelajaran SBK, atau di SD pernah kalian mendapatkan SBDP, seni budaya dan prakarya atau seni budaya dan keterampilan. Tapi di kelas 10 di tingkat lanjut ini kita mengenalnya dengan nama mata pelajaran seni budaya. Apa saja yang ada dalam mata pelajaran seni budaya? Seperti yang kalian ketahui, di SMP dulu atau MTS dulu ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Tetapi di sini nanti kita fokus belajar pada bidang seni rupa. Anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan pertama ini kita akan sedikit mengulang apa yang pernah kalian dapat di bangku SMP atau MTS. Kalian tentunya pernah mendapatkan materi seni rupa ini di bangku SMP atau MTS dulu. Kita belajar pada materi yang pertama. Persiapkan alas tulisnya atau rekam suaranya, download videonya, kita masuk pada materi. Oke. Materi kali ini nanti kita belajar tentang unsur rupa. Tentunya kalian pernah mendengarkan, karena kita seni rupa, bedanya dengan seni-seni yang lain, seni rupa itu ditunjukkan karyanya secara visual atau tampak wujudnya secara kasat mata, bisa dilihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah rupanya. Dan di situ karya-karya seni rupa menampilkan unsur-unsur rupa. Di sini saya sampaikan materinya, unsur rupa sebagai dasar pengembangan kreativitas. Maksud saya nanti melalui sajian-sajian unsur rupa, kreativitas kalian bisa terasah, bisa tergali, sehingga bisa muncul-muncul karya-karya inovasi, karya-karya inovatif dari kalian semua. Apa saja unsur rupa itu? Unsur rupa yang bisa dilihat itu ada titik, garis, bentuk, bangun, tekstur, dan warna. Nanti disajikan di sini, kalian bisa sambil lihat, bisa sambil diperhatikan titik seperti apa, garis seperti apa, bangun seperti apa, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari titik. Menurut kalian titik itu apa? Titik bisa diartikan sebagai dot atau unsur rupa yang terkecil. Kenapa? Karena memang bentuk awal dari sebuah karya visual itu adalah titik. Awal dari unsur rupa itu juga titik. Secara visual, secara rupa, bentuk titik adalah sebagai berikut. Itu titik.
tampilan titik tidak hanya seperti ini, tapi titik bisa diolah menjadi bentuk-bentuk yang kreatif atau inovatif, karena tadi kita bahas sebagai dasar pengembang kreativitas. Ini titik yang biasa, bagaimana titik visual, titik yang tidak biasa. Begini, ini titik yang sudah disusun dengan menambah kreativitas. Jadi tidak hanya monoton seperti tadi, ini ada iramanya, ada bentuk besar kecilnya titik, sehingga dapat tersaji dengan bentuk yang estetis atau indah. Karena apa? Seni itu memang syaratnya harus punya nilai keindahan. Ini bentuk titik yang lain yang sudah disusun dengan kreativitas yang tidak sama dengan yang tadi. Ini sudah memiliki sebuah bentuk yang lain. Tadi titik terbayang ya, nanti bagaimana kalian kalau punya atau pengen menyusun sebuah titik, sudah terbayang mau dibuat bagaimana. Lanjut untuk unsur rupa yang kedua, yaitu garis. Apa itu garis? Garis bisa dikatakan itu perpaduan titik, pertemuan titik, atau titik-titik yang dihubungkan. Kalian bisa membayangkan titik dan titik kemudian ditarik garis, itu dihubungkan. Titik disusun secara terus-menerus, dia bisa juga berubah menjadi garis. Ini di samping bisa kalian lihat garis yang disusun, dibuat sedemikian rupa dengan beberapa kreativitas, sehingga garis tersebut tampak tidak kaku dengan indah. Di sini kita lihat garis yang besar bisa semakin ke dalam, semakin kecil, ini membentuk ada implikasi gerak dan ruang. Lanjut, setelah garis ada apa? Ada bentuk. Tentunya tadi kalian lihat bahwa garis itu titik yang dihubungkan. Sekarang bisa kalian amati bahwa bentuk itu garis yang dihubungkan atau garis yang saling bertemu. Bentuk juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada bentuk geometrik seperti yang bisa kalian lihat di samping. Kemudian ada bentuk organik atau bentuk alam. Contohnya seperti ini di samping bisa kalian lihat. Lanjut, setelah itu ada juga bentuk random atau bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Bisa juga bentuk tersebut diisi warna-warna sehingga terlihat menarik, atau istilah kalian terlihat seni gitu. Ini juga bentuk dari segitiga, lingkaran, kemudian persegi yang disusun sedemikian rupa dari dua warna yang kontras, yaitu hitam dan putih, bisa menjadi bentuk yang indah atau yang tidak biasanya seperti tadi. Setelah bentuk, kita belajar unsur rupa selanjutnya, yaitu bangun atau form. Bedanya dengan bentuk, bangun ini punya ruangan, punya volume, punya kedalaman yang kalian sebut sebagai benda 3 dimensi. Begini bentuknya. Unsur rupa selanjutnya yaitu adalah tekstur. Apa menurut kalian tekstur itu? Mungkin kalian sudah kerap mendengar kata tekstur, tapi secara definitif
kalian mungkin belum tahu apa itu tekstur. Tekstur adalah sifat atau keadaan permukaan bahan atau benda. Bisa juga diartikan sebagai nilai raba suatu benda atau suatu objek atau suatu bahan yang bagaimana kita merasakannya, yaitu dengan cara diraba dengan indera peraba kita, yaitu tangan. Tekstur-tekstur tersebut kasar atau lembut atau halus atau keras. Ketika kita memegang tekstur dalam unsur rupa dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata itu seperti apa? Di tekstur nyata itu tekstur yang disajikan dengan benda aslinya atau bahan asli yang ditampilkan, jadi kelihatan nyata atau memang benar-benar nyata. Beda dengan tekstur semu. Tekstur semu itu tekstur yang dihasilkan melalui gambar, seolah-olah tekstur tersebut terasa nyata. Jadi gambar tangan, kita menggambar sebuah benda, kemudian permukaannya, halus kasarnya kita gambar sampai itu terlihat nyata. Tapi ketika dipegang atau ketika kita raba, tekstur tersebut cuma halus, cuma ada pada gambaran kertas. Itu namanya tekstur semu. Ini misalnya ada gambar tekstur nyata, anyaman bambu atau anyaman daun. Itu nyata terlihat karena memang itu anyaman daun. Kalau kita raba juga terasa kasar seperti yang kita lihat, seperti daun yang sebenarnya. Tapi kemudian ketika disajikan dengan gambar tangan atau olahan tangan mungkin, dan diberi arsir dan lain sebagainya, gambar tersebut sampai dibuat semirip mungkin, nah, itu nanti terlihat kasar, tapi ketika diraba halus karena itu hanya ada pada permukaan kertas. Nah, itu namanya tekstur semu. Banyak kita lihat di wallpaper dinding-dinding rumah, pada sajian papan-papan reklame, itu seakan-akan menyajikan tekstur yang nyata, tapi ketika diraba tidak basah, tidak kasar, tidak keras, padahal disitu menampilkan bentuk atau tekstur logam. Itu namanya tekstur semu. Lanjut, ini contoh karya yang diolah dengan kreativitas. Jadi seperti bertekstur seperti ini, seakan-akan nyata teksturnya, tapi ini tekstur semu. Ketika diraba hanya kertas. Kemudian gelap terang. Gelap terang itu terjadi karena adanya pencahayaan. Jadi bagian yang gelap itu tidak terkena matahari, cahaya atau sinar matahari. Yang terang itu bagian yang terkena cahaya atau sinar matahari. Begini contohnya, ada bola, bagian yang tidak terkena sinar matahari dan yang terkena matahari, tentunya menghasilkan gelap terang yang berbeda. Unsur yang terakhir, warna, yang perlu kita pelajari pada unsur rupa yang warna adalah warna-warna apa saja yang ada dalam seni rupa. Misalnya ini ada warna primer. Warna primer itu warna pokok, warna awal yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekunder itu warna kedua atau warna campuran dari warna primer. Misalnya warna hijau
itu perpaduan atau campuran warna primer kuning dan biru. Kemudian warna tersier. Warna tersier ini warna ketiga, warna hasil pencampuran dari warna primer dan sekunder. Kita lihat di lingkaran warna seperti ini. Sajikan, nanti bisa digambar sendiri atau dicari sendiri lingkaran warnanya. Ada warna primer, warna sekunder, warna tersier, ada warna hangat, warna dingin. Baik, saya kira cukup. Sekian pemaparan materi pertama kita bertemu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan komunikasi dengan saya bisa lewat telepon atau lewat pesan WhatsApp. Nanti insya Allah akan saya bantu semaksimal mungkin, sebisa saya, sepaham kalian, supaya kalian nanti bisa menjadi anak-anak yang lebih kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.